Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 166, Hailey mengakuinya. Jordan tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku harus berlutut untuk memohon padamu. Kau yang salah. Hailey Camden masih sangat arogan dan sok suci, bahkan sampai hari ini. Rahel sudah menerima hukuman yang setimpal karena berselingkuh dari suaminya. Terakhir kali mereka bertemu di toko furnitur, Jordan bisa melihat bahwa Rahel tidak lagi seglamor dulu. Namun, Hailey, yang telah berselingkuh 2 kali, masih sama seperti sebelumnya. Dia masih menjalani kehidupan yang bahagia dan nyaman. Tanpa Jordan, dia masih memiliki Chaiden, yang juga kaya dan semakin memanjakannya. Seorang wanita yang telah melakukan kesalahan tidak pantas mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Jordan berkata kepada Hailey dengan marah, "Hailey Camden, berhentilah bersikap narsis. Bukan berarti kamu cantik, dan semua pria harus merendahkan diri dan mencintaimu seumur hidup. Apa yang membuat pacarku lebih rendah darimu? Victoria lebih cantik darimu, lebih anggun darimu, lebih penurut, dan lebih pandai mengurus orang lain daripada dirimu. Aku memukul." Jordan berbicara sangat cepat, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Hailey menamparnya. "Diam kau, dasar bajingan." Hailey adalah wanita yang sangat pencemburu dan selalu merasa dirinya adalah wanita yang paling sempurna. Ia tidak terima mendengar mantan suaminya meremehkannya dan memuji wanita lain. Tingkah laku Hailey yang tak terkendali membuat Jordan sangat tidak senang. Hak apa yang dimiliki Hailey Camden untuk menamparku? Jordan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Hailey. Memukul. Tamparan ringan itu mendarat di wajah indah Hailey, yang mengenakan gaun pengantin. "Hah!" Hailey berteriak, dan dia langsung menangis. Dengan satu tangan di wajahnya, dia menatap Jordan, merasa sedih dan patah hati. Saat Jordan melihat air mata mengalir dari sudut mata Hailey, dia pun merasa sedikit kesal. Dia tidak berani terus menatap Hailey, dan tatapannya berubah sedikit mencurigakan. Kamu tidak punya hak untuk memukulku, jangan lakukan ini padaku lagi lain kali. Aku bukan lagi suamimu." 1. Hailey menutupi wajahnya dan berseru, "Jordan, kamu sangat tidak berperasaan." Jordan tidak menjawabnya. Hailey menyeka air matanya hingga kering dan melanjutkan, "Jordan, akulah yang menyuruh Chaiden untuk menghentikan Victoria mendapatkan pekerjaan. Kau tidak perlu menemui suamiku. Jika kau ingin membalas dendam, datang saja padaku." "Kamu." Jordan menatap Hailey lagi. Hailey berkata dengan marah, "Ya, ini aku. Kau tidak berani mengakui bahwa kau masih mencintaiku, tapi aku melakukannya. Aku akui aku masih sangat menyukaimu, dan aku kesal melihatmu dan Victoria Clarke bersama. Lebih buruknya lagi, kau tinggal di villa sebelah villaku. Memikirkannya saja membuatku tidak bisa tidur sama sekali. Saya hanya ingin membuat Victoria tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan membuatnya tampak tidak berguna. Saya ingin dia pergi dari New York City dan menghilang dari pandangan saya." Jordan tidak menyangka bahwa Hailey, yang sudah menjadi istri Chaiden, masih akan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya. Hailey sangat cemburu pada Victoria, dan Victoria memiliki rasa permusuhan yang kuat. Hailey berkata, "Jordan, Chaiden tidak melakukan hal yang melanggar hukum, dia juga tidak menggunakan cara-cara tercela untuk berurusan dengan Victoria. Kau harus tahu bahwa dengan kekuatan Husli di kota ini, akan lebih sulit bagimu untuk mencari nafkah di kota New York. Kami menggunakan cara bisnis. Jika Anda ingin mencari keadilan untuk pacar Anda, silakan lakukan juga melalui cara bisnis, seperti yang Anda lakukan sebelumnya dengan Chaiden di pasar saham. Itulah yang seharusnya dilakukan pria daripada menerobos masuk ke rumah orang lain seperti penjahat dan mengancam akan membunuh kita. Kau bertingkah seperti orang tidak berguna." Jordan menatap Hailey dengan jengkel dan bertanya, "Apakah kau memanggilku orang yang tidak berguna?" Hailey mendengus dingin dan berseru, "Benarkah? Kalau tidak, pergilah hadapi para bos perusahaan itu dan suruh mereka mempekerjakan Victoria Clarke. Kalau kau mampu, buka perusahaanmu sendiri dan beri makan Victoria Clarke. Sekarang setelah kau kalah dalam pertarungan bisnis, kau melampiaskannya pada kami di dunia nyata. Kalau kau bukan orang yang tidak berguna, kau ini apa? Jordan, tahukah kamu mengapa aku bertekad untuk menceraikanmu? Bukan hanya karena Elle. Elle selalu menentangku, dan dia mungkin tidur denganmu untuk membalas dendam padaku. Alasan aku menceraikanmu bukan karena kamu juga tidak punya uang, tetapi karena aku tidak melihat harapan dalam dirimu. Kamu sama sekali tidak punya semangat. Omong kosong." Jordan mengumpat Hailey. "Saya tidak punya semangat dalam hidup. Saya tidak punya harapan. Saat itu, saya hanya diusir dari keluarga selama beberapa hari, dan Anda menyebutnya hukuman mati. Kamu bukan tipe wanita yang mau berbagi suka dan duka dengan suaminya.
Kamu bahkan menggunakan kata-kata itu di Twitter untuk menghinaku. Hailey Camden, kamu sama sekali tidak punya rasa menghakimi. Kamu memperlakukan kutipan-kutipan inspiratif yang beracun di internet sebagai harta karun. Kamu memperlakukan nasihat-nasihat tidak bermoral yang diberikan Rahel Quinn kepadamu sebagai perintah suci. Pernikahan kita hancur karena kebodohanmu. Hailey begitu gugup hingga hampir menangis. Dia tidak berani memukul Jordan sama sekali dan malah mendorong Jordan sedikit. Kau bodoh sekali. Jordan sangat marah. Kau ingin aku berurusan denganmu dengan taktik bisnis, ya? Tentu, tentu. Jangan khawatir, aku tidak akan menghubungi Chaiden Husli lagi. Hailey tidak tahu bahwa dengan menghadapi Chaiden dan menanyainya, Jordan sedang bersikap penuh belas kasihan. Setelah Chaiden membiarkan Jordan memberinya pelajaran dan memukulinya, Jordan akan dapat melampiaskan amarahnya dan tidak lagi menjadi sasarannya. Balas dendam yang sesungguhnya adalah rencana Jordan untuk menghancurkan bisnisnya. Alasannya karena Jordan bisa membuat Chaiden bangkrut. Dia bisa membuat Hailey berakhir tanpa apapun. 1. Hailey menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa pintunya tertutup rapat dan tidak ada tamu yang keluar. Akan tetapi, dia tidak ingin terus berdebat dengan Jordan karena dia sudah setuju untuk berhenti mengganggu Chaiden dengan cara seperti itu. Hailey dan Jordan keduanya terdiam selama lebih dari 10 detik untuk meredakan perasaan mereka. Pada akhirnya, Hailey berkata, baguslah kamu sudah memikirkannya dengan matang. Aku tidak ingin berdebat denganmu lagi. Aku takut bayi itu tidak ingin lahir ke dunia ini lagi setelah mendengar orang tuanya bertengkar. Hailey menundukkan kepalanya dan dengan lembut membelai perutnya. Perkataan Hailey membuat hati Jordan menjadi lembut, bahkan ia merasa malu. Ia benar-benar mengatakan hal-hal yang mengerikan di hadapan anaknya yang belum lahir. Ya, jika bayi kita mendengarnya, apakah dia juga akan menyadari bahwa dunia ini kotor? Jika dia punya pilihan, dia tidak akan datang ke dunia ini. Hailey berbalik dan hendak kembali ke villa. Tunggu sebentar. Jordan tiba-tiba menelepon Hailey dan berkata, ada satu hal lagi yang ingin aku jelaskan padamu. Ellie dan aku tidak melakukan apapun hari itu. Dia tidak tahu apakah dia sengaja menjelaskan kepada Hailey atau dia ingin menjelaskan kepada anak dalam kandungannya. Ia berharap agar setiap orang di dunia ini mampu menjaga kebaikan. Dia tidak ingin dunia hanya berisi keburukan dan kejahatan. Oleh karena itu, dia bersedia mengatakan kebenaran kepada Hailey dan anak dalam kandungannya. Yang mengejutkannya, Hailey tertawa menghina dan bertanya, kalian berdua tidur bersama tanpa melakukan apapun. Apakah menurutmu aku sebodoh itu untuk mempercayai omong kosong itu? Begitu Hailey mengatakan itu, dia langsung menutup mulutnya karena ngeri dan takut.